saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen mempelajari manajemen bagi saya, organisasi dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Siswa dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Sirwa. Nomor induk saya 5011 90285. Video ini saya upload untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen untuk tugas UTS dengan dosen pengampu Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan UTS yang pertama. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawabnya langsung. Apa yang saudara ketahui tentang manajemen? Yang saya ketahui tentang manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian, apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Arti pentingnya seperti manajemen waktu. Mahasiswa dapat membagi-bagi waktunya untuk perkuliahan maupun pekerjaan atau kegiatannya di rumah dengan baik, dan waktu tidak akan terbuang sia-sia untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, manajemen keuangan. Mahasiswa dapat mengatur keuangannya sendiri untuk keperluan yang jelas dan pasti, dan tidak akan terjadi pengeluaran yang lebih besar dari pendapatan mahasiswa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen berorganisasi. Mahasiswa dapat mengatur, merencanakan, mengkoordinasikan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut dengan baik. Dan selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan tes yang kedua. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Baiklah, saya akan menjawabnya. Andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen. Yang pertama, top manajemen. Top manajemen yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab terhadap manajemen di bawahnya. Yang kedua, middle management. Yang pertama, menjalankan perintah kebijakan rencana yang telah disusun oleh top manajemen, memberi saran atau rekomendasi kepada manajemen top manajemen. Yang ketiga, mengkoordinasikan seluruh kegiatan departemen yang ada. Yang keempat, mempersiapkan rencana jangka pendek. Kemudian low management. Low management mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja. Yang kedua, mengembangkan moral para karyawan. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antara manajemen tingkat menengah dan para karyawan. Yang keempat, menginformasikan keputusan yang diambil oleh top manajemen kepada para karyawan. Yang kelima, menyusun rencana harian, mingguan maupun bulanan. Dan selanjutnya, jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Manajer adalah sebagai pelaksana yang menyelesaikan urusan-urusan melalui orang lain. Manajer mengambil keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengarahkan kegiatan dari orang-orang lain dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut.
Dan juga manajer adalah orang yang mengurus kegiatan dari orang-orang lain dan bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dalam organisasi. Jadi manajer adalah sebagai perencana, penggerak, pengawas jalannya organisasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, pertanyaan UTS yang ketiga. Jika Anda seorang manajer sebuah perusahaan profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, saya akan melakukan pencegahan. Saya akan melakukan pencegahan kepada karyawan atau anggota yang baru saja melakukan perjalanan ke luar negeri, dan saya akan menyarankan untuk mengisolasi diri dan bekerja dari rumah. Yang kedua, saya akan memberikan beberapa perintah seperti cuci tangan dengan benar di kantor, tetap di rumah jika tidak merasa enak badan, kemudian tidak ada perjalanan bisnis internasional, menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker jika batuk atau bersin. Kemudian saya memberikan vitamin kepada seluruh karyawan dan medical check up. Yang ketiga, jika kasus COVID-19 meningkat, saya akan mengurangi karyawan yang harus pergi ke kantor. Kemudian mengimbau untuk tetap di rumah jika tidak terdesak, mengurangi perjalanan ke daerah terjangkit. Yang keempat, jika kasus COVID-19 meningkat kembali, saya mewajibkan karyawan bekerja dari rumah. Yang kelima, saya akan menggunakan media atau teknologi untuk melakukan presentasi atau meeting agar terhindar dari COVID-19. Yang keenam, jika ada karyawan yang tidak bisa bekerja dari rumah atau karyawan tidak melakukan pekerjaannya dengan menggunakan komputer, maka karyawan tersebut akan diberhentikan sementara selama COVID-19 belum mereda. Terima kasih.